Jumat Keramat. KPK periksa Atut pada hari Jumat. KPK sudah melayangkan panggilan kepada Ratu Atut, tersangka kasus suap Pilkada Lebak dan alat kesehatan di Provinsi Banten ini akan diperiksa pada hari Jumat 20 Desember. Pemeriksaan sebagai tersangka, KPK berharap Atut bisa datang dan memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK sudah melakukan penggeledahan di kediaman Atut pada hari Selasa kemarin hingga hari Rabu. KPK menyita sejumlah dokumen dari lokasi rumah Atut. Ratu Atut dikabarkan sakit setelah tahu dirinya menjadi tersangka. Pada pelantikan Wali Kota Tangerang, dia absen karena tidak enak badan. Akan disampaikan secara resmi. Kemudian pertanyaannya bahwa apakah setelah ditetapkannya Ratu Atut sebagai tersangka akan diikuti dengan upaya-upaya paksa lainnya, misalnya penahanan dan lain sebagainya. Maka yang saya bisa berikan bahwa segala kemungkinan bisa saja dilakukan, tergantung dari hasil penyidikan dan pemeriksaan yang akan dilakukan berikutnya. Konkretnya bahwa semua kemungkinan tetap ada, tapi kita masih menunggu tahap berikutnya dari hasil pemeriksaan. Karena di dalam SOP KPK ya, bahwa siapapun orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pada akhirnya akan dilakukan penahanan apabila pemberkasan perkaranya sudah melampaui 50% ke atas. Sekali lagi saya ingin garis bawahi, pemberkasan perkara, bukan alat bukti. Jadi kalau misalnya kita belum melakukan penahanan, itu bukan berarti kita masih mencari alat bukti, tapi kita masih merampungkan pemberkasan perkara. Karena ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka KPK sudah menemukan lebih dari 2 alat bukti. Ini yang harus saya clearkan, bahwa kalau kita belum melakukan penahanan, bukan berarti kita masih sedang atau mencari-cari alat bukti, tapi pemberkasannya yang harus diselesaikan. Supaya clear ya. Oke. Ya, silakan. Pak Bram, tolong jelaskan ini terkait dengan proyek kesehatan di Banten ini, nilai proyek tersebut berapa dan total kerugian negara dan juga kerugian negara berapa? Yang pertama itu. Yang kedua, pasal 6 yang dijelaskan ke Atut ini kan pemberi. Nah, kita tahu kalau di kasus pilkada yang terjadi di KPK terkait Akil ini, banyak kepala daerah lain yang diperiksa gitu loh oleh KPK. Gimana status mereka gitu loh? Bisa dijerat juga gitu. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa kasus ya, terhadap pemberian kepada Ketua MK ini masih terus didalami, dan kita belum berhenti sampai di sini. Kita masih mendalami terhadap kasus-kasus sengketa pilkada lainnya. Oleh karena itu, silahkan mengikuti perkembangan, mengawasi terus dan melakukan kritikan terhadap KPK agar supaya kita bisa bekerja lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kasus Alkes Banten, sekali lagi seperti tadi saya sudah sampaikan berulang-ulang, bahwa kasus ini kita belum bisa sampaikan secara resmi, karena kita masih ingin mengkonstruksikan perbuatan-perbuatan yang terlibat di dalam kasus tersebut.